Selamat sore pemirsa, senang sekali Newsline bisa kembali menjumpai Anda. Tentunya selain 3 informasi tadi, kami sudah memberikan informasi terkini ya Valeria. Bersama saya Febrian Ahmad. Dan saya Valeria Budianto, langsung saja kita awali Newsline di siang hari ini dengan Newsline Spotlight berikut ini. Dari Febrian, berasa nggak sih belakangan 3 hari 4 hari kebelakang ini panas banget? Panas sekali ya, jadi cuaca di Jakarta yang biasanya belakangan itu hujan, kini cukup cerah dengan langit yang berwarna biru ya. Tapi ternyata ada alasannya pemirsa ya. Selain banyak orang yang merasakan teriknya matahari yang lebih menyengat dibandingkan dengan biasanya, nah ternyata alasannya ada dari BMKG nih. Karena bukan hanya Anda yang merasakan, tapi semua orang juga merasakan. Jadi kita nggak salah ya feelingnya, emang benar-benar sepanas itu. Nampaknya ini rata ya di seluruh daerah di Indonesia ya Valeria. Nah jadi menurut pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani, kondisi ini terjadi karena sinar matahari menyinari permukaan bumi dengan kuat, sementara tutupan awan pada siang hari tidak merata. Akibatnya panas matahari bisa lebih leluasa memanaskan udara. Make sense ya kalau kita lihat setiap hari langitnya biru ya. Langitnya sebiru itu, polusi seperti tidak terlihat Febrian. Dan dia juga menjelaskan kalau ternyata saat ini Indonesia lagi masuk masa peralihan atau pancaroba. Jadi pada periode ini cuaca biasanya terasa lebih terik sejak pagi hingga siang hari seperti saat ini. Tapi nanti di sore atau malam hari berpotensi turun hujan lokal. Nah pemirsa, jadi BMKG ini juga memprediksi musim kemarau 2026 ini berpotensi datang lebih awal di beberapa wilayah di Indonesia dan tanda-tandanya juga sudah mulai terlihat. Termasuk di Pulau Jawa dengan cuaca yang lebih cerah dibandingkan dengan biasanya seiring dengan meskipun hujan ini masih bisa terjadi di sejumlah daerah. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru pada masa pancaroba dan perubahan cuaca bisa terjadi dengan cepat termasuk hujan yang disertai dengan petir dan angin kencang. Sementara itu, suhu panas yang seperti terasa sekarang ini diperkirakan juga masih akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan, terutama di siang hari seperti saat ini ya Valeria. Iya, jadi masyarakat mesti waspada juga karena salah satu yang identik dengan pancaroba adalah banyak penyakit. Karena kan cuacanya berubah-ubah, pagi siang panas, sore malam hujan. Kita harus banyak minum vitamin pemirsa. Apalagi sekarang lagi musim mudik ya, jadi harus disiapkan staminanya, jangan sampai ketika mudik nanti malah jadinya down atau sakit ya. Iya, badan harus selalu fit dan pastinya juga bagi yang mudik walaupun panas, nyetirnya jangan ngebut-ngebut, tetap harus hati-hati karena keselamatan yang utama. Ada juga yang gak kalah panasnya, tapi ini bukan dari bumi panasnya, ini dari panggung Oscar. Di mana ini juga jadi spotlight kedua kita dan deretan pemenang Piala Oscar yang digelar tadi pagi ini merupakan orang-orang yang tentunya sangat deserve ya untuk mendapatkan gelar itu. Nah film Sinner ini memimpin daftar nominasi Oscar tahun ini dengan total ada 16 nominasi. Angka tersebut pun menjadikannya sebagai salah satu film dengan nominasi terbanyak dalam sejarah penghargaan Oscar. Luar biasa ya. Keren ya film Sinners ini. Sama-sama kita lihat pemirsa. Jadi malam penghargaan Oscar ini langsung memanas sejak awal acara. Yang pertama ada film One Battle After Another yang mencuri perhatian dengan sejumlah kemenangan penting. Salah satunya datang dari kategori Best Supporting Actor atau aktor pendukung terbaik. Nah, aktor Sean Penn ini meraih piala Oscar berkat perannya dalam film tersebut. Kemudian juga ada Febrian, ini kategorinya adalah aktris pendukung, yaitu Amy Madigan yang berhasil membawa pulang penghargaan Best Supporting Actress lewat perannya dalam film Weapons. Keren banget ya. Nah, yang gak kalah menariknya ini juga sempat viral kemarin kategori animasi di mana film K-pop Demon Hunters berhasil meraih penghargaan Best Animated Feature. Sementara itu di kategori Best Visual Effect ini adalah film Avatar Fire and Ash dinobatkan sebagai film terbaik. Nah, sementara itu film Frankenstein ini juga turut mencatatkan prestasi di sejumlah kategori teknis, diantaranya adalah Production Design, Make Up, dan Costume Design. Filmnya bagus-bagus semua yang menang ya. Iya, filmnya keren-keren, semuanya pasti sudah kita nontonnya satu persatu karena ini adalah film-film favorit. Untuk bisa masuk nominasi aja sudah luar biasa, Febri. Luar biasa. Oke pemirsa, kita beralih ke kategori akting utama. Jadi aktor Michael B. Jordan ini berhasil meraih penghargaan Best Actor berkat perannya dalam film Sinners. Sementara untuk kategori Best Actress, aktris Jessie Buckley memenangkan Oscar lewat perannya dalam film Hamnet. Kemudian di kategori sutradara terbaik,
Paul Thomas Anderson meraih penghargaan Best Director berkat film One Battle dan juga Another. Sementara penghargaan yang paling bergengsi ini Febrian yaitu Best Picture. Luar biasa. Diraih sama kayak Best Sutradara yaitu oleh film One Battle After Another yang menjadi salah satu pemenang terbanyak dalam ajang Oscar tahun ini. Selamat ya buat yang menang ya. Walaupun sebenarnya ada sedikit kontroversi ya waktu nonton ya. Ketika K-pop Demon Hunter memberikan speech kemenangan itu sempat dipotong sama Oscarnya. Belum selesai ngomong udah dipotong di pemirsa ya. Menimbulkan pertanyaan, Iya. tapi salah satu yang bisa kita petik juga dari nominasi Oscar kemarin, kita harapkan ke depannya film-film Indonesia juga bisa segera masuk nominasi. Karena kita nggak kalah keren loh film-filmnya. Banyak-banyak juga ya. Oke, yang selanjutnya kita akan beralih ke informasi selanjutnya Valeria. Ada apa tuh? Ini ada spotlight ketiga, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi pelabuhan penyeberangan menjelang perayaan Nyepi yang juga diperingati pada tanggal 19 Maret 2026. Ini kan bersamaan ya Valeria dengan Idul Fitri ya. Kalau misalnya itu isbatnya tanggal 19 kalau kita secara pemerintah gitu. Ya, jadi arus lalu lintas menuju pelabuhan Gilimanuk di Bali kembali mengalami kemacetan panjang hingga puluhan kilometer. Ini viral banget kemarin Febrian karena kan 19 Maret berarti sesaat lagi, makanya mereka memang semuanya mudik lebih awal. Tapi bukan untuk mudik, melainkan untuk merayakan Nyepi di Bali. Multi etnis jadi ya yang merayakan betul sekali. Kita sama-sama lihat di visual pemirsa, jadi ribuan kendaraan pemudik ini terjebak kemacetan panjang di jalur Denpasar Gilimanuk, Kabupaten Jemberana. Bahkan antrian ini mengular hingga puluhan kilometer menjelang puncak arus mudik Nyepi dan Lebaran 2026. Antrian kendaraannya ini katanya mencapai sekitar 25 hingga 30 km di jalur utama menuju pelabuhan ini. Dan kepadatan sudah terlihat sejak beberapa hari terakhir. Katanya sudah sekitar 4 hari di mana volume kendaraan ini mengalami peningkatan yang signifikan. 20 sampai dengan 30 km itu mirip Jakarta Barat BSD loh Valeria jauhnya ya. ampun. Jadi panjang sekali Anda bayangkan kemacetannya. Nah, peningkatan terjadi karena banyak warga yang meninggalkan Bali untuk merayakan Nyepi dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa, terutama menuju ke kampung halaman masing-masing. Para pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa ini bahkan terpaksa tertahan dan juga mereka mengantri cukup panjang selama berjam-jam. Beberapa pengendara melaporkan mereka terjebak hingga lebih dari 14 jam di jalur menuju ke pelabuhan akibat antrian kendaraan yang memang nyaris tidak bergerak. Jadi memang antusiasnya di libur panjang ini cukup membludak sekali ya. Iya, karena Nyepi bersamaan dengan periode mudik Lebaran. Nah, sama-sama kita lihat pemirsa bahwa kondisi ini akhirnya membuat banyak pemudik memilih berangkat lebih awal maupun mencari alternatif waktu untuk tiba di pelabuhan. Bahkan Wakil Menteri Perhubungan juga sudah turun langsung meninjau antrian panjang kendaraan di wilayah Banyuwangi yang menuju Gilimanuk dari sisi Jawa, sekaligus melakukan koordinasi upaya memperlancar arus lalu lintas. Adapun sebagai informasi, pelabuhan Gilimanuk ini menjadi titik penting karena menjadi jalur utama penyeberangan dari Bali ke Pelabuhan Ketapang di Jawa usai Nyepi, dan saat arus mudik Lebaran ini pastinya meningkat tajam. Sementara layanan pelabuhan dan aktivitas transportasi di Bali berhenti pada hari Nyepi. Jadi semuanya ngejar waktu. Betul. Nah, karena itu makanya instansi terkait ini seperti Dinas Perhubungan Bali telah memetakan ya titik rawan kemacetan di seluruh Bali dan juga mengimbau masyarakat serta pemudik untuk merencanakan terlebih dahulu perjalanan mereka agar nanti ketika akan datang ini mereka bisa terhindar dari antrean yang panjang, lebih aman selama sampai tujuan, tepat waktu, ketemu dengan keluarga, lebih khidmat menjalankan berbagai ibadah ataupun Idul Fitri ya. Iya, ini bahkan sudah menjadi atensi juga dari DPR, sudah ada himbauan untuk melakukan investigasi. Kira-kira kenapa nih sampai ada penumpukan, dan salah satu solusi yang ditawarkan oleh SDP Febrian adalah mulai menerapkan tiba bongkar berangkat atau TBB. Ini diharapkan bisa segera mengurai kepadatan. Pastinya ya, kita harapkan ini biar lancar sampai dengan nanti semua masa libur ini selesai pemirsa ya. Nah, itu dia beberapa spotlight atau sorotan di pekan ini, di hari ini pemirsa. Kami masih akan ada informasi selanjutnya Valeria, usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.